La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan tak hanya salat, kegiatan apapun yang baik kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ada sumber sejarah yang secara ilmiah mengatakan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Ka'bah tidak hanya rumah ibadah yang pertama, tetapi bangunan pertama di muka bumi. Jadi Ka'bah yang juga dinamakan Baitullah telah sangat lama berada di muka bumi ini. Karena saking lamanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui umurnya. Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwa sesuatu yang Allah katakan dibangun untuk manusia, tentu yang membangunnya bukan manusia. Karena Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan disebutkan dibangun oleh manusia. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 96, yang membangun untuk manusia tentunya bukan manusia, karenanya Ka'bah dibangun sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sebagian muslim mengetahui bahwa bangunan Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun ternyata sejarah pembangunan Ka'bah dapat dirunut jauh ke belakang hingga ke Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran disebutkan, Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam, dan anggapan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi ini merupakan anggapan yang keliru. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam di sini hanya meninggikan, bukan yang membangun pertama kali. Dalam buku Haji dan Umroh, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, hanya saja beliau bersama putranya Ismail alaihi salam yang meninggikan pondasinya. Karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi. Beberapa sejarawan masa lampau seperti yang juga dituliskan oleh Ali Husni Al-Karbutli dalam buku Sejarah Ka'bah, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan dan sudah berdiri 2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat katakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut hal ini, malaikat merasa bersalah telah menanyakan perihal khalifah di bumi itu dan menganggap Allah telah murka kepada mereka. Kemudian para malaikat pun menyesal dan takut, mereka menengadah sambil memohon ampunan. Lalu para malaikat ini tawaf mengelilingi sebanyak 7 kali, seperti tawafnya jamaah haji ke Ka'bah saat ini. Melihat hal itu, maka Allah menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy itu, yaitu Baitul Maqmur. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy." Akhirnya para malaikat itu pun tawaf di Baitul Maqmur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Maqmur. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut.
Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf dan Dia berfirman, "Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama." Lalu seiring bergantinya waktu, pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa pondasinya, dan sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Menurut Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syith bin Adam. Dia menuturkan Syith adalah putra Adam yang paling mulia dan paling dicintai oleh Nabi Adam alaihi salam. Dia penerus dan pengganti bapaknya, bapak para manusia, karena dari nasabnya lah seluruh manusia berasal. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi Nabi Adam alaihi salam setelah diturunkan dari surga. Awalnya kota Mekah hanyalah sebuah hamparan kosong sejauh mata memandang, pasir bergumul di tengah terik menyengat, dan karena adanya air Zam-Zamlah yang pertama kali mengubah wilayah gersang itu menjadi sebuah komunitas kecil, tempat dimulainya peradaban baru di dunia Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru untuk melaksanakan haji dan umroh, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.